Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Kamis 24 Maret 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara bersama Pangdam 1 Bukit Barisan meninjau pelaksanaan vaksinasi dan memberikan sembako kepada masyarakat yang mengikuti vaksinasi. Sebanyak 7.000 dosis 2 dan 3 ditargetkan untuk lansia dan anak-anak serta masyarakat umum dan melibatkan 20 tim vaksinator. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Mandailing Natal. Peninjauan vaksinasi ini untuk memastikan percepatan dan menargetkan pelaksanaan vaksinasi sebelum memasuki bulan Ramadan sudah mencapai 70% untuk dosis kedua. Sebanyak 7.000 dosis 2 dan 3 akan disuntikan kepada lansia, anak-anak dan masyarakat umum. Pelaksanaan vaksinasi yang digelar di dua lokasi ini melibatkan 20 tim vaksinator terdiri dari Polri, TNI, Dinas Kesehatan, dan relawan. Kegiatan ini disambut antusias warga. Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Kapolda Sumatera Utara bersama Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyerahkan bantuan sosial berupa beras, minyak goreng, gula, dan mie instan kepada peserta yang mengikuti vaksinasi dan juga memberikan piagam penghargaan sebagai apresiasi kepada puskesmas yang capaian vaksinasinya sudah mencapai target. Pangdam akan roadshow terus bersama Pak Ketua MUI, Bapak Ketua MUI untuk mendorong daerah-daerah yang capaian vaksinasinya khusus kedua. Semua daerah kita ini sudah bagus vaksinasi dosis pertamanya. Dan dosis kedua yang tadi saya sampaikan tidak jelek, tapi kita harus capai 50, sekarang ini rata-rata 60%. Harus ditambah 10 digit atau 8 digit atau 7 digit, 5 digit untuk mencapai 70%. Selama berada di Kabupaten Mandailing Natal, Kapolda Sumatera Utara bersama Pangdam 1 Bukit Barisan juga mengikuti Zoom meeting bersama Kapolri dan berdialog dengan Kapolres Sumatera Utara dalam rangka laporan capaian pelaksanaan vaksinasi. Kapolda Sumatera Utara melaporkan capaian vaksinasi di Sumatera Utara untuk dosis 1 sudah mencapai 93%, dosis 2 sebanyak 73%, sedangkan dosis 3 masih 8,80%. Ya, pemirsa, Kota Medan hari ini melaksanakan vaksinasi massal untuk anak usia 6 hingga usia 11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi ini ada yang dilaksanakan di puskesmas, juga yang dipusatkan di sekolah dasar. Di antara puskesmas yang hari ini melaksanakan vaksinasi massal usia 6 hingga 11 tahun adalah Puskesmas Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Sebanyak 200 orang siswa sekolah dasar, baik siswa SD negeri maupun siswa SD swasta mengikuti vaksinasi ini. Vaksinasi ini diikuti para siswa usia 6 hingga 11 tahun untuk memperoleh vaksinasi dosis pertama. Masih adanya anak-anak yang mengikuti vaksinasi dosis pertama ini menyusul dilakukannya sosialisasi vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak umur 6 hingga 11 tahun kepada orang tua murid yang tidak mengizinkan anaknya vaksinasi ketika dilaksanakan vaksinasi pada waktu lalu. Kepala Puskesmas Padang Bulan, Dr. Gigi Sufania Sukarna mengatakan vaksinasi massal ini dilakukan guna percepatan target pencapaian vaksinasi untuk anak-anak yang diprogramkan oleh pemerintah yaitu sekitar 70%. Dr. Gigi Sufania Sukarna mengatakan pada wilayah Kecamatan Medan Baru telah 80% lebih anak usia 6 hingga 11 tahun memperoleh vaksinasi baik untuk vaksinasi dosis pertama maupun vaksinasi dosis kedua. Target vaksinasi ini terrealisasi ketika adanya kerjasama antara pihak puskesmas dan pihak pemerintah Kecamatan Medan Baru serta pihak TNI Polri. Sekolah yang belum divaksin di Medan Baru ini tidaklah begitu banyak lagi. Sudah Kota Medan Baru mencapai 85%. Jadi diharapkan dengan percepatan hari ini semua murid-murid di sekolah Kecamatan Medan Baru sudah tervaksin agar
Diharapkan nantinya mereka bisa sekolah bertatap muka seperti bagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Sudah sosialisasi kepada orang tua murid yang tidak mau divaksinasi, sudah kita jelaskan bagaimana pentingnya vaksinasi. Jangan gara-gara anak tidak divaksinasi, anak tidak bisa sekolah seperti biasa. Mereka nanti tidak bisa kemana-mana hanya gara-gara tidak vaksinasi, sementara orang tuanya sudah divaksinasi. Vaksinasi massal di Puskesmas Padang Bulan ditinjau Sekretaris Kecamatan Medan Baru, Raja Ian Andos Lubis. Kepala UPT Puskesmas Padang Bulan, Dr. Gigi Supania Soekarna mengharapkan agar para orang tua dan wali siswa jika anaknya belum mengikuti vaksinasi dosis pertama dan kedua, segera vaksinasi guna persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka di sekolah sesuai dengan program pemerintah secara nasional. Ya, pemirsa, pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi masyarakat terus dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menggerakkan seluruh puskesmas. Tujuan vaksinasi untuk tercapainya kekebalan tubuh atau terjaganya imun masyarakat. Untuk mencapai kekebalan tubuh masyarakat, target vaksinasi terus digencarkan pemerintah, baik di rumah sakit pemerintah, swasta, maupun puskesmas. Seperti juga halnya Puskesmas Bestari, Jalan Rokan, Kecamatan Medan Petisah, telah melaksanakan vaksinasi sejak Januari lalu. Dan pelaksanaan vaksinasi booster pagi tadi untuk masyarakat umum. Kepala Puskesmas Bestari Kecamatan Medan Petisah, Dr. Indra Gunawan mengatakan, fasilitas kesehatan melayani vaksinasi COVID-19 saat ini lebih mudah ditemukan karena yang menyelenggarakan vaksinasi semakin banyak dan stok vaksin juga tersedia. Salah satu vaskes terdekat dengan masyarakat yang ditunjuk sebagai penyelenggara vaksinasi adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Puskesmas salah satu vaskes yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat dan setiap kecamatan umumnya telah memiliki setidaknya satu puskesmas utama unit-unitnya atau puskesmas pembantu tersebar ke pelosok desa. Dikatakan masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dapat langsung datang ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga untuk memperoleh layanan vaksinasi. Bagi masyarakat yang sudah divaksin, diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih untuk mencegah dan menekan penularan COVID-19. Ya, kita sebagai aparatur negara yang bergerak di bidang kesehatan, ya memang harus mengikuti, mendukung apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Medan. Jadi saya nyatakan Puskesmas Bestari siap mendukung vaksinasi COVID bagi warga yang membutuhkan, termasuk booster. Di sini saya mengajak kepada seluruh warga yang belum di booster maupun yang belum lengkap vaksinasinya agar jangan ragu dan takut untuk melakukan vaksinasi di puskesmas yang terdekat, puskesmas di Kota Medan. Kalau bagi warga Petisah boleh ke Puskesmas Bestari yang terletak di samping kantor Dinas Kesehatan Kota Medan. Informasi berikutnya, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan Kreatif Hub Samosir di Pantai Indah Situngkir, Kabupaten Samosir. Sebagai bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah dalam membangkitkan laju ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Kreatif Hub merupakan wadah kreativitas bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam bentuk infrastruktur fisik untuk mendukung para pelaku ekonomi kreatif mengembangkan ide, bisnis, membangun jejaring, berorganisasi, dan mempererat ikatan intern komunitas maupun antar komunitas subsektor ekonomi kreatif. Kreatif Hub ini salah satu merupakan terobosan untuk kebangkitan nasional, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memastikan kehadiran program pemerintah yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Kreatif Hub Samosir yang dimulai pekerjaannya pada bulan Juni 2021 dan selesai pada Januari 2022. Dibangun di atas tanah pemerintah daerah Kabupaten Samosir dengan luas area secara keseluruhan mencapai 1.000 meter persegi. Sementara luas bangunan Kreatif Hub 460 meter persegi yang terbagi menjadi 2 lantai bangunan. Lantai 1 akan digunakan untuk aktivitas pengolahan kopi, mulai dari ruang processing, laboratorium uji rasa, ruang pengemasan,
kemasan sampai dengan ruang display dan kafe untuk menjual hasil produksi komunitas. Sedangkan lantai 2 terdapat ruang kelas multifungsional, co-working space, dan meeting room yang dapat digunakan untuk pelatihan, workshop, diskusi, atau aktivitas lain yang dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan pembangunan gedung Creative Hub dan pemberian fasilitas sarana diberikan melalui mekanisme bantuan pemerintah (Banper) yang diberikan oleh Kemenparekraf Baparekraf melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur kepada pemerintah daerah dan komunitas setempat berupa fasilitas peralatan pengolahan kopi, sarana teknologi, dan audio visual sistem. Peresmian Creative Hub Samosir dikolaborasikan dengan launching Horas Samosir Fiesta. Kolaborasi ini sebagai bentuk sinergi antar lembaga stakeholder untuk memajukan daerah Samosir sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Dan ini merupakan satu terobosan untuk kebangkitan ekonomi kita, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dan memastikan program kehadiran pemerintah yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dan yang terpenting, bersama Pak Presiden Joko Widodo kita menata tatanan ekonomi baru pasca pandemi endemi ini, bahwa harus kita segera pulihkan perekonomian masyarakat. Apalagi sekarang pekerjaan sulit didapat, harga-harga bahan pokok tinggi. Kegiatan-kegiatan seperti ini kita harapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Horas! Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Semua tuntutan dalam hidup yang mampu mengarahkan segala perbuatan yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam Al-Quran. Hidup dengan berpedoman Al-Quran menjadi sebuah keharusan bagi umat Islam, khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara, menuju masyarakat bermartabat berpedoman Al-Quran. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Wagub Sumut, Musa Rajeksa, saat membuka International Seminar Al-Quran atau Development and Dignified Society dengan topik Al-Quran dan Masyarakat Bermartabat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut dalam Jalan Pangeran Diponegoro, Medan kemarin. Seminar ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan acara Musabakoh Tilawatil Quran ke-38 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Menurut Wagub Sumut, Musa Rajeksa, seminar ini sebagai amanah menjalankan pemerintahan menuju masyarakat bermartabat yang berpedoman Al-Quran, dan sebagai umat Muslim harus yakin serta tidak ada keraguan dalam Al-Quran yang sudah sejak lama alam baik secara keseluruhan, alam semesta beserta kehidupan diciptakan tercantum dalam Al-Quran. Wagub Sumut berharap seminar ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan memberi manfaat khususnya bagi kemajuan Provinsi Sumatera Utara. Kepala Kanwil Kemenak Sumut Abdul Amri Siregar menyampaikan pentingnya seminar ini dalam kaitannya dengan visi pembangunan di Sumut, yakni menuju masyarakat Sumut yang bermartabat adalah orang yang selalu menjaga sikap dan perbuatan, serta selalu menata diri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hadir dalam seminar internasional ini para ahli ilmu Al-Quran diantaranya Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai keynote speaker.
Pemirsa, Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Yayasan Haji Anif ke-3 tahun kemarin siang resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa. Penutupan MTQ Yayasan Haji Anif diikuti 1.000 peserta berasal dari Qori-Qoriah di Indonesia sekaligus melaksanakan tablik akbar dan pemberian vaksinasi terhadap masyarakat Sumatera Utara di Masjid Al-Musanif. Penutupan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Yayasan Haji Anif ke-3 sekaligus memperingati milad almarhum Haji Anif bin Haji Gulrangsyah dihadiri Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin, tokoh masyarakat Sumut Rahmat Shah, ulama dan pejabat daerah Sumatera Utara. Pelaksanaan penutupan MTQ Yayasan Haji Anif dengan jumlah 1.000 peserta Qori-Qoriah di Indonesia mendapat antusias dari masyarakat hingga memenuhi halaman Masjid Al-Musanif. Ketua Panitia Sugeng Wanto mengatakan meningkatkan jumlah peserta mengikuti MTQ Yayasan Haji Anif tahun ini diharapkan pelaksanaan di masa mendatang lebih baik lagi guna melahirkan insan Qur'ani. Maka harapannya kita ke depan lebih mungkin kita akan akomodir lah ya talenta-talenta terbaru, generasi-generasi cinta Quran agar ke depan bisa lebih kita berdayakan dan bisa kita lebih ciptakan lah untuk tempat buat mereka untuk bermusabaqah sekaligus mereka mencintai Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan ke depan insya Allah kita akan lebih tingkatkan lebih baik lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Anif bin Haji Gulrangsyah sehat, lapang rezekinya, senantiasa dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan hormat. Penutupan Yayasan Haji Anif dilanjutkan tablik akbar dengan tausiah Ustadz Kondang dari Jakarta, Syekh Fikri Tarik dan Dasat Latif. Meningkatnya jumlah peserta tingkat anak-anak dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran diharapkan mampu menjadi insan Qur'ani yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan membaca dan memahami isi kandungan ayat suci Al-Quran sejak dini, menjadikan generasi berilmu, beriman, hingga menjadi prioritas dalam pengabdian negara. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran banyak memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya umat muslim. Selain meningkatkan silaturahim dan keimanan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin saat menghadiri penutupan MTQ Yayasan Haji Medan kemarin di Medan mengatakan tingginya minat masyarakat mengikuti lomba membaca dan menghafal Al-Quran. Bersama jajarannya akan melaksanakan MTQ guna melahirkan insan Qur'ani hingga mendapatkan kesempatan menjadi prajurit TNI. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa mengapresiasi program TNI yang memprioritaskan Qori-Qoriah untuk menjadi prajurit. Menanamkan cinta Al-Quran sejak dini menjadi tanggung jawab bersama guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berilmu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Lahirnya insan Qur'ani bagi generasi muda mendapat kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya, harapan kita ke depannya generasi-generasi muda kita ke depan tidak hanya ilmu dunia yang didapat atau dicari, tapi untuk bekal di akhirat. Seperti ini MTQ, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bahkan tadi kita dengar Pak Pangdam sekarang perintah dari Kasat untuk penerimaan tentara pun didahulukan bagi hafizah. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang baik buat bangsa dan negara ini ke depan, semakin Allah lindungin dan ridoin dan dijauhkan kita dari azab Allah. Insan Qur'ani yang mampu mengimplementasikan pemahaman isi kandungan Al-Quran di kehidupan sehari-hari memberi manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Pemirsa, Ketua Umum Yayasan Perguruan Dharma Agung Medan Partahi Siregar melantik Dr. Iren Silviani MSP sebagai Rektor periode 2022-2026 di Aula Biro Rektor Ruang Hermina Center, Universitas Dharma Agung, Jalan Dr. TD Pardede Medan. Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung berpesan agar rektor yang baru dikukuhkan dapat meningkatkan kualitas Universitas Dharma Agung sehingga memiliki daya saing.
Dr. Iren Silviani MSP yang merupakan lulusan program doktor dari Universitas Padjadjaran Bandung ini menjabat sebagai Rektor Universitas Dharma Agung periode 2022-2026 menggantikan Dr. Jaminuddin Marbun SH.M. Hum. Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung Medan Partahi Siregar SH mengatakan pergantian rektor di sebuah universitas sangat lazim dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas Tridharma perguruan tinggi. Partahi berpesan kepada pejabat rektor yang baru agar dalam kepemimpinannya mampu menjadikan UDA lebih berkembang dan dapat menghasilkan berbagai kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, rektor yang baru diharapkan dapat mengayomi semua anggota sebaik-baiknya. Ketua Yayasan juga menyampaikan terima kasih kepada rektor yang lama Dr. Jaminuddin Marbun atas pengabdian dan dedikasi yang sudah dibuat selama menjabat sebagai rektor di Universitas Dharma Agung Medan. Dilantiknya rektor yang baru ini, Dharma Agung semakin maju dan juga menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik, dan dari sumber manusia itu menghasilkan produk-produk dari sumber daya manusia itu sendiri. Dan juga Universitas Dharma Agung akan menjadi universitas yang diperhitungkan di Sumatera Utara ini. Pesan yang saya sampaikan ya untuk memajukan Universitas Dharma Agung itu sendiri beserta sumber daya manusianya serta melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Rektor Universitas Dharma Agung periode 2022-2026 Dr. Iren Silviani MSP mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung yang sudah memberi amanat menjadi rektor di Universitas Dharma Agung Medan. Dr. Iren Silviani berjanji akan berkomitmen membantu yayasan semaksimal mungkin dalam mewujudkan Universitas Dharma Agung yang lebih bermutu ke depannya. Iren Silviani mengatakan akan menjadikan Dharma Agung menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki daya saing di Sumatera Utara dan menjadikan seluruh lulusannya siap pakai. Apalagi saya akan melakukan hubungan kerjasama di luar Universitas Dharma Agung. Prioritas pertama ini kami harus menyiapkan IPT yang dimana kita ketahui begitu banyak tugas saya menuju bulan 9 ini, dimana MOA akan saya lakukan kepada universitas yang ada di luar Dharma Agung. Nah, itu merupakan suatu modal kami juga untuk menyelesaikan IPT yang akan datang. Pelantikan dan serah terima jabatan Rektor Universitas Dharma Agung disaksikan Sekretaris Robert Sihotang SHMH dan Bendahara Yayasan Perguruan Dharma Agung Hotman M. Manurung, Pembantu Rektor, Fungsionaris UDA, Senat dan anggota Senat UDA, Rektor ISTP, Direktris APP Dharma Agung, serta Kepala Lembaga Universitas Dharma Agung Medan. Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara dalam pelayanan masyarakat dan mendukung visi misi pembenahan birokrasi ke arah yang lebih baik, pemerintah daerah Mandailing Natal kembali melantik 183 pejabat eselon 3 dan 4. Ya, mulai tingkat sekretaris, kepala bagian, kepala subbagian, camat, dan lurah. Pelantikan dan pengukuhan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal dipimpin Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmi Utami Nasution. Pelantikan dan pengukuhan pejabat eselon 3 dan 4 ini berlangsung di halaman Masjid Agung Nur Ala Nur Penyambungan. Sebanyak 183 orang yang terdiri dari jabatan sekretaris dinas, kepala bagian, kepala subbagian, camat, dan lurah yang dilantik. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmi Utami Nasution meminta para pejabat yang dilantik ini agar menghindari segala bentuk perilaku yang tidak baik, bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, amanah ini jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Pelantikan dan pengukuhan merupakan hal yang lumrah dalam pembenahan birokrasi yang bertujuan untuk pengembangan karir dan profesional para aparatur sipil negara. Selain itu juga meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal. Maka diperlukan komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sehingga bisa mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Mandailing Natal ke arah yang lebih baik. Tadi sangat clear ya,
untuk bekerja secara profesional dan amanah. Itu sumpah yang diucapkan itu untuk dimaknai dan diimplementasikan. Jadi pekerjaan kami di sini adalah melayani masyarakat. Nah, di sini ASN yang hari ini dilantik di jabatan baru atau ada yang didefinitifkan itu untuk mensukseskan visi misi kami yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat Mandailing Natal. Untuk mendukung visi misi kami bekerja melayani masyarakat. Untuk itu terus kami tekankan bekerja secara profesional dan amanah. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang melakukan kegiatan Gebiar 114 Tahun Lelang Indonesia di Aula Rekreasi DJKN Sumatera Utara. Gebiar lelang yang dilakukan untuk mendukung sektor UMKM dalam hal pemulihan ekonomi. Rangkaian kegiatan 114 Tahun Lelang Indonesia menyelenggarakan lelang produk UMKM yang dilakukan secara serentak di seluruh DJKN Indonesia. DJKN Sumatera Utara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang melakukan lelang produk UMKM dari sejumlah UMKM binaan Bank Indonesia, Bea Cukai, dan Dekranasda. Kepala Kanwil DJKN Sumut, Teddy Siandriadi, mengatakan kegiatan lelang ini selain untuk mengedukasi masyarakat mengenal lelang, juga sebagai bentuk nyata perhatian DJKN kepada para pelaku usaha UMKM di wilayah Sumatera Utara yang mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Dikatakan melalui lelang UMKM DJKN ini, para pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya melalui platform DJKN. Teddy Siandriadi menyebutkan lelang produk UMKM tahun 2022 ini merupakan kedua kalinya DJKN melakukan lelang terhadap produk UMKM. Dijelaskan, meski tahun lalu belum begitu maksimal hasil lelang yang dilakukan, namun pada lelang kedua ini DJKN Sumut yakin melalui KPKNL yang ada di Sumut mampu memperkenalkan dan menjual produk UMKM Sumut kepada masyarakat luas. Untuk mengedukasi masyarakat mengenai lelang, ini juga adalah salah satu bentuk nyata dari DJKN kepada para pelaku usaha UMKM yang ada di wilayah Sumatera Utara. Di mana UMKM ini sebagaimana kita ketahui bahwa selama pandemi ini mereka terpuruk dari sisi pemasarannya. Nah, kegiatan lelang inilah merupakan salah satu ajang untuk memperkenalkan produk-produk terutama dari UMKM yang ada di wilayah Sumatera Utara ini. Target tetap ada, Pak. Ya, kami berharap selama penjualannya dari produk-produk UMKM ini hasilnya lebih optimal. Karena ini merupakan kali kedua kami melakukan kegiatan gebiar lelang UMKM ini, dan memang tahun kemarin tidak menunjukkan hasil yang kurang optimal. Karena mungkin pada saat itu kami belum begitu gencar memasarkan kepada masyarakat kegiatan ini. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, Kesatria Purba, mengaku lelang ini dilakukan untuk mendorong perekonomian Indonesia, khususnya dari sektor UMKM. Salah satu cara untuk dapat membangkitkan sektor UMKM melalui lelang KPKNL yang ada. Kepala KPKNL
Medan, Kesatria Purba, mengatakan pada lelang tahun lalu KPKNL Medan menjadi nomor 2 dengan penjualan terbanyak dan tahun ini KPKNL Medan yakin bisa menjadi yang terbaik dalam hal mendukung sektor UMKM melalui lelang produk UMKM. Pada intinya kami akan mendorong untuk lelang UMKM ini untuk diharapkan yang terkait dengan hasilnya ini akan mendorong perekonomian Indonesia khususnya, Pak. Karena seperti kita ketahui yang paling berdampak terkait dengan pandemi adalah sektor UMKM. Nah, ini seperti halnya yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, kami didorong juga untuk bagaimana agar UMKM ini bisa pulih, Pak. Salah satu caranya adalah dengan lelang ini, Pak. Seperti yang tahun kemarin, kebetulan KPKNL Medan juga menjadi nomor 2 ya Pak dari sisi dari seluruh Indonesia. Kami harapkan juga mungkin untuk tahun ini lebih baik dari UMKM yang mengikuti kegiatan lelang maupun dari hasilnya, Pak. Untuk mendukung produk UMKM masyarakat, saat ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyediakan platform untuk dapat memasarkan produk UMKM milik masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana cara bekerja sama dengan PKPNL, masyarakat dapat menghubungi KPKNL yang ada di seluruh Indonesia. Sesuai regulasi, setiap aparatur sipil negara ASN berhak menerima 20 jam pelajaran dalam 1 tahun guna meningkatkan kompetensinya. Untuk mewujudkan itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Sumut siap melatih 181.000 ASN di Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Sumut, Asren Nasution, saat membuka forum perangkat daerah BPSDM di Medan kemarin. Forum ini diikuti para Kepala BKD Kabupaten Kota se-Sumatera Utara, Kepala Bapeda Kabupaten Kota se-Sumut, dan OPD di lingkungan Pemprov Sumut. Kepala BPSDM Asren Nasution mengatakan, BPSDM siap mendukung pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN di Kabupaten Kota, agar para ASN bisa tampil sebagai aparatur yang profesional, amanah, dan bermartabat, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Dijelaskan setiap ASN berhak menerima minimal 10 jam pelajaran, 20 jam pelajaran, 20 jam ideal, dan 70 jam pelajaran untuk mengembangkan kompetensinya sesuai bidang profesi. Melalui forum perangkat daerah ini, Asren berharap dapat mendorong kabupaten kota memprioritaskan tentang kompetensi aparatur. BPSDM siap memfasilitasi bagi daerah yang masih kesulitan mengirim pesertanya ke provinsi melalui aplikasi sistem belajar mandiri, tanpa sekat dan tanpa biaya karena difasilitasi BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Untuk membangun sinergitas kolaborasi dengan seluruh stakeholder, OPD Provinsi, Kabupaten Kota, agar peningkatan kompetensi aparatur merupakan skala prioritas utama, supaya aparatur ini bisa tampil sebagai aparatur yang profesional, amanah, dan bermartabat, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada lapisan masyarakat. Perangkat daerah ini mendorong agar kabupaten dan kota memprioritaskan tentang peningkatan kompetensi aparatur. Dan BPSDM siap memfasilitasi bagi daerah-daerah yang memang kesulitan memberikan pesertanya ke Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi Si Bermartabat. Karena Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut BKD Sumut, Faisal Arif Nasution, menambahkan untuk meningkatkan kompetensi ASN dapat dilakukan dengan melaksanakan sistem merit karena sudah diamanatkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jika sistem ini berjalan dengan baik, mulai dari kebutuhan ASN, pengembangan karir hingga usia batas pensiun telah diatur secara sistematis sehingga tidak ada lagi diskriminasi. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKN Faisal Arif Nasution mengingatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Su agar jangan ikut-ikutan berpolitik praktis. Diharapkan para ASN fokuslah bekerja meningkatkan kinerja organisasi jauh lebih baik lagi.
Pernyataan ini disampaikan Faisal pada forum perangkat daerah BPSDM Kepala BKD Kabupaten Kota Sesumut kemarin, menindaklanjuti hal serupa yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi agar para ASN di lingkungan Pemprovsu jangan berpolitik apalagi menjelang Pilgubsu pada 2024 mendatang. Menurut Faisal, apa yang disampaikan Gubernur Edi Rahmayadi itu bukan hanya untuk saat ini saja, namun selamanya ASN itu tidak boleh terjun pada politik praktis. Menurut Faisal, apa yang disampaikan Gubernur merupakan peringatan kepada seluruh jajaran PNS untuk lebih fokus dalam bekerja. Tidak di dalam tahun ini saja gitu. Artinya PNS itu kan tidak boleh berpolitik ya. Kalau tahun politik kan masih lama. Jadi sekedar shock terapi kepada kita semua. Fokuslah kerja gitu. Bagaimana meningkatkan organisasi kinerja itu bisa lebih baik gitu. Jadi pada intinya Pak Gubernur hanya sekedar shock terapi untuk mengingatkan kepada seluruh jajaran PNS agar lebih fokus di dalam bekerja. Ya pemirsa, ada hal yang menarik dari pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-38 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Yakni pameran Mushaf Al-Quran kuno yang menampilkan manuskrip Al-Quran tertua di Indonesia yang berusia 372 tahun dan koin dirham dari zaman kekhalifaan Islam dinasti Umayyah dengan inskripsi dibuat tahun 79 Hijriah. Pengunjung banyak yang tertarik dan penasaran tentang keberadaan Mushaf Al-Quran kuno. Salah seorang pengunjung pameran, Rian, mengatakan senang dengan adanya pameran Mushaf Al-Quran kuno bersamaan dengan pelaksanaan MTQ ke-38 Sumatera Utara sebab bisa mengenalkan lebih banyak tentang sejarah Islam. Dengan adanya musim Al-Quran, musim sejarah Al-Quran Sumatera Utara ini di stand bazar MTQ ke-38 Sumatera Utara ini sangat bagus karena menambah wawasan para pengunjung mengenai sejarah Islam terutamanya di Sumatera Utara. Terlebih lagi, museum ini juga dilengkapi dengan koleksi-koleksi Al-Quran dan juga beberapa artefak peninggalan dan sebagainya yang menambah wawasan masyarakat mengenai sejarah Islam di Sumatera Utara itu sendiri. Museum Al-Quran di stand ini banyak mengundang pengunjung dan memberi wawasan kepada mereka mengenai sejarah Islam itu sendiri. Mungkin pemerintah juga bisa menambah atau mensupport dari museum ini agar masyarakat juga mengetahui lebih luas lagi gitu. Salah seorang penjaga stand, Via, mengatakan pengunjung yang banyak tertarik dan penasaran akan keberadaan Mushaf Al-Quran kuno yang merupakan bagian dari hasil penelitian Balai Arkeolog Sumatera Utara dengan ditemukan koin dirham kuno peninggalan dinasti Umayyah di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 lalu, dan ini membuktikan bahwa peradaban Islam abad ke-7 telah sampai ke Sumatera Utara. Museum Al-Quran itu muka stand di MTQ Provinsi Sumatera Utara itu memamerkan kayak ada tentang mushaf beriluminasi gitu, seperti mushaf Pantai Timur. Kemudian juga ada tentang pohon kapur. Itu pohon kapur itu termasuk pohon asli Sumatera gitu ya kan Pak. Terus ada juga daluang. Nah, kemarin Pak Gubsu itu kesini melihat pohon penulisan daluang juga gitu Pak. Kemudian juga ada ini koin-koin abad pertama Hijriah pada masa Abbasiyah sama Umayyah, kemudian ada era Kesultanan Aceh juga gitu. Pemirsa, salah satu program yang diluncurkan Bank Rakyat Indonesia untuk para nasabah yakni asuransi mikro kecelakaan kesehatan dan meninggal dunia. Program ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada para nasabah dengan premi yang sangat ekonomis. Perkenalan program asuransi mikro KKM dilakukan di Studio 2 TVRI Sumatera Utara yang dihadiri oleh Kepala Stasiun TVRI Sumut Tahrijal dan seluruh staf serta pegawai TVRI Sumatera Utara. Asuransi mikro KKM merupakan cara mudah melindungi keluarga dari kecelakaan, kesehatan, dan meninggal dunia. Syarat atau ketentuan untuk bisa menjadi nasabah asuransi mikro KKM, usia masuk minimal 18 tahun dengan ketentuan usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 60 tahun. Bagi setiap nasabah, premi sebesar Rp50.000 dilakukan pembayaran dalam 1 kali dalam 1 tahun. Untuk memberi kemudahan bagi pasangan suami istri, asuransi mikro KKM memberikan
keringanan premi yakni Rp90.000. Sementara itu manfaat asuransi mikro KKM, santunan harian, rawat inap rumah sakit akibat sakit maupun kecelakaan sebesar Rp100.000 per hari dengan maksimal 90 hari. Penggantian biaya pembedahan akibat sakit ataupun kecelakaan maksimal Rp2.500.000 untuk seluruh tindakan operasi dalam setahun. Sedangkan untuk santunan meninggal dunia karena kecelakaan, nasabah mendapatkan Rp19.500.000. Sedangkan santunan meninggal dunia karena sakit bukan karena kecelakaan mendapat santunan Rp2.500.000. Santunan cacat santunan cacat tetap karena kecelakaan nasabah mendapatkan Rp5 juta. Bagi pemegang asuransi, cara mengklaim yakni dengan mengirim form pengajuan klaim yang telah diisi dan ditandatangani lengkap dengan kelengkapan dokumen klaim ke kantor pusat BRI Life via pos. Setelah itu menerima dan melakukan verifikasi dokumen klaim sesuai dengan jenis klaim yang dilakukan untuk dapat memutuskan apakah klaim bisa diterima atau ditolak. Proses klaim terakhir yakni nasabah menerima informasi dari klaim yang telah diajukan. AMKKM ini salah satu produk atau program dari BRI Life, anak perusahaan BRI, itu preminya sangat murah. Jadi dengan hanya Rp50.000, pertama dapat manfaat itu santunan kalau rawat inap, dikasih Rp100.000 selama 90 hari. Kemudian kalau misalnya ada resiko meninggal dunia karena sakit, itu kita kasih santunan Rp2.500.000. Kemudian kalau meninggalnya karena kecelakaan, itu Rp19.500.000. Kemudian kalau ada cacat karena kecelakaan, itu santunannya Rp5 juta, kemudian tindakan operasi Rp2.500.000. Jadi hanya dengan premi Rp50.000 ini, total manfaat yang bisa didapat Rp39.500.000. Seperti itu. Jadi itu sangat gampang, bisa kita beli atau bisa kita ambil di BRI terdekat dimanapun di Bapak Ibu berada. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia, sejumlah masyarakat di Kota Medan melakukan aksi peduli, penggalangan dana, dan membagi brosur tentang pentingnya menjaga kesehatan khususnya penyakit paru-paru. Meningkatnya jumlah pasien tuberkulosis dari golongan masyarakat menengah ke bawah, sehingga penggalangan dana dilakukan sebagai wujud kepedulian kemanusiaan. Penggalangan dana dan membagi brosur oleh Yayasan Mentari Merakia Asa dan Pemuda Muhammadiyah Kota Medan dilakukan di persimpangan Jalan Gatot Subroto Medan siang tadi. Peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahayanya penyakit TBC yang mana Indonesia termasuk 8 negara penyumbang 2/3 kasus TBC di dunia. Koordinator aksi Muhammad Irsyad mengatakan Hari Tuberkulosis Sedunia diperingati sebagai upaya untuk menekan jumlah korban penderita maupun kematian akibat TBC di tengah pandemi COVID-19. Pembagian brosur peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia dilakukan untuk memberi pengetahuan tentang pencegahan dan pengobatan TBC hingga sembuh agar potensi penularan tidak meluas di tengah masyarakat. Pasien tuberkulosis banyak dialami oleh masyarakat tingkat
perekonomian rendah, sehingga aksi peduli kemanusiaan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kebersamaan untuk mengenali gejala dan dampak TBC. Kemarin setiap tahunnya itu adalah Hari TB Sedunia, itu disingkat dengan TBS. Dalam rangka peringatan Hari TB Sedunia ini, kami dari Yayasan Mentari Marakiasa Pemuda Muhammadiyah, kelompok masyarakat TB Aisyah beserta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukan aksi pemberian penyebaran informasi tentang informasi TB melalui brosur-brosur yang insya Allah nanti akan kita tebarkan. Sekaligus juga kita melakukan penggalangan dana, yang mana dana ini kita peruntukkan untuk memberikan bantuan nutrisi kepada pasien TB. Ya pemirsa, Ketua Umum KONI Sumatera Utara, John Ismadi, mengharapkan cabang olahraga kabaddi cepat berkembang di Sumatera Utara. Harapan tersebut sebagai upaya agar cabang olahraga asal India Selatan itu bisa mengikuti prakualifikasi PON yang akan datang. Ketua Umum KONI Sumatera Utara, John Ismadi Lubis mengatakan salah satu syarat untuk bisa dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional, cabang olahraga tersebut harus mengikuti babak prakualifikasi PON. Cabang olahraga kabaddi diprediksi akan cepat berkembang di Sumatera Utara sebab banyak masyarakat keturunan Hindustan menggembari olahraga permainan ini. Untuk itu kepada pengurus Federasi Olahraga Kabaddi seluruh Indonesia, Foksi Sumatera Utara, supaya serius melakukan sosialisasi kabupaten kota sehingga olahraga kabaddi segera menjadi anggota KONI Sumatera Utara. Sekretaris Umum PB Vokasi, Gufron, mengatakan cabang olahraga kabaddi sudah dipertandingkan di pentas internasional melalui kejuaraan dunia dan tim Indonesia mengikuti kejuaraan tersebut. Gufron berharap atlet kabaddi Sumatera Utara bisa menjadi bagian dari tim Indonesia di pentas internasional lainnya. Pengurus Foksi Sumatera Utara, Diki Hendrawan, mengatakan rencana kerja yang dikemas dalam bentuk program jangka pendek adalah membentuk kepengurusan di kabupaten kota, sosialisasi kepada pelajar SMA dan mahasiswa menjadi bagian dari program jangka menengah, sehingga olahraga kabaddi semakin digemari semua masyarakat. Kami dari Foksi Sumatera Utara dengan calon kabupaten kotanya ada 10, dan program kami untuk jangka pendek akan mengadakan kejuaraan daerah dan dari 10 kabupaten kota tadi, dan tidak menutup kemungkinan dan harus melaksanakan lagi pelantikan ke kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Kalau menurut pidato dari Pak Ketua Umum KONI tadi, bagaimana peluang kita untuk ke PON? Peluang kita memang sih awalnya kan olahraga baru ya, tapi kita optimis kita bisa meraih prestasi di PON 2024. Ya pemirsa, di tengah masih terjadinya kelangkaan, pedagang di Pasar Sibolga menjual minyak goreng curah di atas harga Rp17.000 per liter. Sedangkan harga yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Saat ini pedagang sembako di Pasar Sibolga rata-rata menjual minyak goreng curah dengan harga bervariasi mulai dari Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Harga tersebut jauh di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp14.000 per liter. Para pedagang mengaku sebelumnya sempat menjual sesuai dengan harga hit dari pemerintah. Namun semakin mendekati bulan Ramadan dan masih terbatasnya persediaan minyak goreng curah di kota Sibolga, maka pedagang menaikkan harga jual. Rp16.000 sekilo. Sebelumnya? Mulai hari Jumat itu. Stok yang sendiri gimana Pak? Persediaan dari sama kakak? Mana ya 1 jerigen tinggal. 10 hari menjelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, tomat, serta sayur mayur di pasar kota Sibolga turut mulai naik. Pemirsa, salah satu tradisi yang sangat dikenal dari Kepulauan Nias adalah Fahombo Batu atau lompat batu yang memiliki ketinggian 2 meter. Bagi masyarakat Nias, Fahombo Batu atau lompat batu ini harus dilompati oleh semua pemuda Nias yang sudah dianggap dewasa. Bagi masyarakat di Kepulauan Nias, khususnya Nias Selatan, seorang pria yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka ia dikatakan matang secara fisik
dan kelak akan menjadi Samui Mbanua, di mana ketika terjadi konflik dengan warga desa lain, ini merupakan modal untuk setiap pemuda. Saking prestisiusnya tradisi ini, pemuda yang berhasil melompati batu, biasanya orang tuanya akan menyembelih beberapa ternak sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan putranya. Menurut sejarah, Fahombo pertama kali muncul karena seringnya terjadi peperangan antar suku di tanah Nias. Kala itu setiap kampung memiliki bentengnya masing-masing. Untuk memenangkan peperangan, setiap pasukan harus memiliki kemampuan untuk melompatinya. Karena itulah dibuat tumpukan batu sebagai sarana untuk berlatih ketangkasan para pemuda dalam melompat. Meski tak lagi dilakukan untuk tujuan perang, Fahombo atau lompat batu masih tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan budaya Nias. Tradisi lompat batu Nias kini menjadi semacam ritual untuk menunjukkan kedewasaan pemuda di Nias. Walaupun tradisi lompat batu ini sangat terkenal di Pulau Nias, namun tidak semua warga Nias melakukan ritual ini. Bahkan Fahombo lebih dari sekedar cara pemuda menunjukkan kedewasaannya. Proses latihan yang dilakukan untuk bisa melompati batu setinggi 2 meter ini bukanlah hal yang mudah, namun perlu latihan keras dan waktu yang cukup lama agar Fahombo bisa berjalan lancar tanpa cedera. Tradisi ini sekaligus menjadi cara untuk membentuk karakter yang tangkas dan juga kuat. Salah seorang budayawan dari Nias, B. Apriyama Kohai mengatakan, saat ini lompat batu Nias dipertunjukkan untuk menyambut tamu-tamu di Kepulauan Nias dan juga sering dipertunjukkan dalam sejumlah acara adat, mengingat tradisi lompat batu sangat disukai semua warga. Budaya lompat batu juga saat ini menjadi kekayaan budaya lokal yang memiliki histori tinggi. Untuk itu, para budayawan berharap agar pemuda yang berada di perantauan tetap ikut melestarikan budaya lompat batu. Lompat batu Nias yang menjadi kebanggaan warga Nias diharapkan menjadi kekayaan budaya Nusantara. Kebetulan kita mengikuti acara pelantikan pemuda peduli Nias di Kota Medan dan kita menampilkan atraksi budaya Nias yaitu fatele atau tari perang dan lompat batu dan juga tarian maina dari Nias. Atraksi yang kita tampilkan hari ini selalu kita tampilkan di acara-acara pesta pernikahan, juga dalam acara-acara penyambutan tamu yang setiap hadir di Pulau Nias. Saat ini harapan kepada generasi muda yang berada di perantauan supaya kita selalu meningkatkan lagi dan mencintai budaya kita Nias, di mana budaya kita Nias ini sangat unik, bahkan sudah dikenal oleh dunia. Pemirsa, seni drama pantomim mulai digemari generasi Y di Kota Medan. Bersamaan dengan itu, kini mulai bertumbuh komunitas Sanggar C di Kota Medan yang memberikan wadah berekspresi untuk berbagai usia. Salah satunya Sanggar Deli Art Pantomim Medan. Pelatih sekaligus penggiat pantomim Ririn Prabuwati mengatakan, komunitas ini berawal dari kegelisahan terhadap perkembangan seni pantomim di Kota Medan, yang mana ketika momen Festival Seni Siswa Nasional yang salah satu rangkaian lombanya yakni Festival Seni Pantomim, barulah sekolah-sekolah dasar di Kota Medan mencari pelatih pantomim dan mewadahi latihan pantomim di sekolah. Menariknya, komunitas ini setiap kali ada anak-anak yang berlatih pantomim tidak dipungut biaya. Justru dengan senang hati para pelatih berbagi ilmu serta keceriaan bersama anak-anak. Bicara pantomim sudah tidak lumrah lagi, karena saya rasa pantomim untuk Indonesia khususnya itu sudah menggeliat dan bahkan sudah dapat ruang di tengah masyarakat. Dan khusus untuk Kota Medan, saya rasa hari ini memiliki rasa optimis yang sangat besar, karena beberapa waktu belakang saya pernah membawa pantomim Sumatera Utara menjadi peringkat 1 di nasional. Saya rasa ini menjadi ruang apresiasi yang menarik dan ini akan menjadi satu energi, satu kekuatan yang akan membangun pantomim di tengah masyarakat untuk lebih baiknya. Pantomim harus menjadi... Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan Anda pemirsa dengan memakai masker, berjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.